adik-adik, waktunya sekolah minggu. Berjumpa kembali dengan kakak guru sekolah minggu Kak Marta Samosir, Karina Sintongkir, Kak Marta Lubis. Apa kabarnya pagi ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Wah, pada semangat nih di rumah. Adik-adik, kita pagi ini masih ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing ya. Sudah disiapin hati dan pikirannya? Pasti sudah dong. Adik-adik, hari ini kita bernyanyi lagu kasih. Kita berdiri semua ya adik-adik ya. Ikutin kakak sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, hadirlah bersama kami dalam ibadah ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dan ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami, agar kami anak-anak-Mu layak di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dengarkanlah Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disediakan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Doanya kakak yang pimpin ya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh menghirup napas kehidupan, masih boleh mengucap syukur dan beribadah. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami, berkati hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan bagi kita di Minggu pada tanggal 20 September 2020 diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 itu tertulis dalam Perjanjian Baru. Baiklah, disimak ya, kakak akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar tentang Allah? Siapa ya Allah itu? Adik-adik tahu nggak Allah itu siapa? Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu adalah pemelihara kita. Allah itu adalah pengasih. Nah, adik-adik tahu tidak bagaimana sikap seseorang yang mengenal Allah? Bagaimana ya sikap seseorang yang mengenal Allah? Dari mana ya terlihat ya bahwa dia mengenal Allah? Dari kehidupannya sehari-hari. Nah, Nats hari ini ingin membahas tentang itu. Yohanes adalah salah satu murid yang sering bersama-sama dengan Yesus. Sepelayanannya mereka selalu bersama-sama untuk memberitakan Injil dan melayani ke segala penjuru. Nah, Yohanes sangat mengenal Yesus karena mereka sering bersama-sama. Bagi Yohanes, Yesus adalah firman yang hidup. Apa ya maksudnya firman yang hidup? Nah, firman yang hidup itu adalah bahwa Yesus adalah wujud dari kasih Allah yang menjadi manusia. Agar apa ya? Agar manusia itu memperoleh keselamatan, ya kan? Dengan pengorbanan anaknya yaitu Yesus Kristus, sehingga manusia memperoleh keselamatan. Itu adalah wujud kasih Allah bagi kita umat manusia. Nah, adik-adik, kasih itu bersumber dari Allah, dan Allah telah memberikannya bagi kita. Lalu kita mau ngapain ya? Bagaimana dengan kita adik-adik? Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Bagaimana dengan kita anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru? Sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah. Nah, kasih itu kan berasal dari Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, ia harus sharing love, harus berbagi kasih itu. Kenapa kita harus membagikan atau sharing love? Kenapa ya? Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita sebagai manusia yang telah menerima kasih itu
harus juga membagikan kasih itu kepada saudara-saudara dan sesama kita manusia. Sebagai orang yang bersikap, sebagai orang yang mengenal Allah, yaitu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membagikan kasih atau mengasihi orang lain. Dengan saling mengasihi, kita telah menunjukkan dari mana kita berasal. Karena Allah itu adalah kasih. Kita berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu, dengan saling mengasihi pula kita sudah menunjukkan bahwa kasih Allah diam di dalam kita, dan itu bisa terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Terlihat bagaimana kita adik-adik bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita merespon orang lain. Apa ya contoh-contoh orang-orang yang telah mengenal Allah? Dengan melakukan kasih. Karena kasih itu bersumber dari Allah, dan orang yang mengenal Allah harus melakukan kasih itu dan membagikan kasih itu kepada sesamanya manusia. Apa sih contoh-contoh kasih itu? Apa ya yang kita lakukan supaya kita dapat melakukan kasih itu? Yang pertama, kasih itu mengasihi apa? Mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua itu seperti apa? Mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua, bersikap sopan kepada orang tua. Yang kedua apa? Menolong sesama kita, menolong sesama kita yang kesusahan, ya kan? Menjenguk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Yang ketiga apa? Kasih itu juga bisa kita wujudkan dalam diri kita sendiri. Contohnya dengan menjaga kesehatan diri kita. Seperti rajin mencuci tangan. Dengan menjaga kesehatan kita makan makanan yang bergizi. Memakai masker. Itu adalah salah satu wujud kasih. Dan sebagai orang yang telah mengenal Allah, kita juga harus melakukan kasih dan men-sharingkan kasih itu kepada semua orang. Tidak pandang orang, baik itu seagama kita maupun yang berbeda agama dengan kita, baik itu yang berbeda suku dengan kita maupun sesama suku kita. Jadi kita harus mengasihi setiap orang. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita membagikan dan juga men-sharingkan kasih itu kepada orang lain. Sudah mengerti adik-adik? Baiklah, demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa, ikutin doa kakak ya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini ya Tuhan, ajari kami, berkati kami, berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati kami Tuhan, jadikan kami ya Tuhan
menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dan mau membagikan kasih bagi saudara-saudari kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pandemi ini, Corona yang sedang merajalela. Biarlah Tuhan yang menjagai kami dan segera memusnahkan Corona dari muka bumi ini. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik di rumah, masih semangat kan ikut ibadahnya? Kita kembali memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 144, Yesus sayang padaku. Ayo bangkit berdiri. Adik-adik masih sukacita? Kita bernyanyi lagi setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku.
Adik-adik, saatnya kita masuk di kreativitas minggu ini ya. Kreativitas kita minggu ini adik-adik membuat gambar pohon. Pohonnya bisa macam-macam ya dek, boleh pohon pepaya, pohon mangga, dan lain-lain lagi. Adik-adik, namanya pohon ini ditulis nanti pohon kasih. Dan ditulis nanti temanya adik-adik ya. Temanya, aku mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihiku. Dan di buahnya ini adalah ditulis contoh-contoh mengasihi. Contohnya apa aja adik-adik? Membantu orang tua, apalagi menjaga adik, sayang sama adik, dan banyak lagi contoh-contohnya. Dan buat 9 sesuai dengan buah-buah roh adik-adik. Nanti dibuat pohonnya, dibuat buahnya, dan diisi buahnya dengan contoh mengasihi. Dan dikumpul hari Rabu ya adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik, semangat mengerjakan. Halo adik-adik, ayo kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Buah-Buah Roh. Bangkit berdiri lagi. Baiklah adik-adik, kita tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, tetap makanan bergizi, tetap rajin belajar ya. Dan jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.